Saya pernah berpikir bahwa pelatih gym hanyalah orang yang membantu meregangkan otot-otot saya setelah latihan berat, tidak lebih dari itu. Sampai hari itu datang, ketika tangannya yang kuat menyentuh bahu saya lebih lama dari biasanya, dan mata kami bertemu dalam pandangan yang membuat dunia sekeliling hilang. Itu adalah momen yang mengguncang segala keyakinan saya tentang diri sendiri, tentang cinta, dan tentang masyarakat Indonesia yang begitu kaku dengan norma-normanya. Saya, Arjuna, seorang pemuda berusia 25 tahun dari Jakarta, selalu bangga dengan rutinitas harian saya. Setiap pagi, saya berlari di sepanjang jalan raya yang ramai, menghirup udara kota yang tercampur bau knalpot dan aroma nasi goreng dari pedagang kaki lima. Gym menjadi tempat pelarian saya dari tekanan pekerjaan sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil. Di sana, saya bertemu dengan Mas Raka, pelatih berusia 30 tahun yang tubuhnya seperti dipahat dari batu karang Bali, kuat, tegas, tapi ada kelembutan di matanya yang selalu membuat saya penasaran. Pertama kali kami bertemu itu di gym kecil di kawasan Kemang. "Halo, nama saya Raka. Kamu baru ya di sini," katanya sambil tersenyum lebar, giginya putih berkilau di bawah lampu neon. Saya mengangguk, merasa agak gugup. "Iya, Mas. Saya Arjuna. Mau bangun otot sedikit." Dia tertawa ringan, suaranya seperti ombak di pantai Kuta, menenangkan tapi penuh energi. Dari hari itu, dia menjadi pelatih pribadi saya. Setiap sesi, dia mengajari saya teknik angkat beban yang benar, mengoreksi postur saya, dan sesekali menyentuh lengan atau punggung saya untuk memastikan gerakan tepat. "Jangan tegang, Jun, biarkan ototmu rileks," katanya. Panggilan Jun yang dia ciptakan membuat hati saya berdegup lebih cepat. Tapi saya abaikan itu. Di Indonesia, di mana budaya kita begitu syarat dengan nilai-nilai keluarga dan agama, saya selalu diajarkan bahwa pria harus kuat, menikah dengan wanita, dan membangun rumah tangga. Ayah saya, seorang guru di sekolah negeri, sering bercerita tentang bagaimana dia menikah muda dan bahagia dengan ibu. "Jangan seperti om-om yang suka main-main, Jun, cari istri yang baik," katanya suatu malam saat kami makan malam bersama. Saya tersenyum, tapi dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Saya tidak pernah tertarik pada gadis-gadis di kantor atau teman-teman kuliah dulu. Saya pikir itu hanya AC sampai Mas Raka muncul. Suatu sore setelah latihan intens, saya merasa otot kaki saya kaku. "Mas, tolong bantu peregangan," pinta saya. Dia mengangguk, memandu saya berbaring di matras. Tangannya menekan paha saya dengan lembut, meregangkan otot hamstring. "Tarik napas dalam, Jun, lepaskan," bisiknya. Saat itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sakit, tapi getaran hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Mata kami bertemu lagi, dan untuk pertama kalinya, saya melihat ada keraguan di matanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Saya mengangguk, tapi hati saya berteriak bahwa ini bukan sekadar peregangan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar kecil saya di kosan, memandang langit-langit yang retak. Apa yang salah dengan saya? Kenapa sentuhan Mas Raka membuat saya gelisah? Di Indonesia, cerita tentang orang-orang seperti saya sering disembunyikan atau lebih buruk, dikecam. Saya ingat berita tentang raya polisi di klub malam gay di Jakarta, di mana orang-orang ditangkap hanya karena mencintai sesama jenis. "Itu dosa," kata teman saya, Budi, saat kami ngopi di warung kopi. Tapi bagi saya, itu mulai terasa seperti kebenaran yang terkubur. Keesokan harinya, saya kembali ke gym dengan hati berdebar. Mas Raka sudah menunggu, senyumnya seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Saat kami latihan, dia bercerita tentang hidupnya. "Saya dari Yogyakarta, Jun, keluarga saya petani sederhana. Saya pindah ke Jakarta untuk mencari mimpi." Suaranya penuh nostalgia, membuat saya ingin tahu lebih dalam. "Mimpi apa, Mas?" tanya saya. Dia ragu sejenak. "Mimpi untuk bebas menjadi diri sendiri."
Kata-katanya itu seperti petir, menyambar hati saya. Seiring waktu, sesi latihan kami menjadi lebih dari sekadar olahraga. Kami mulai ngobrol panjang setelah game, duduk di bangku taman kecil di belakang gedung. Dia cerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana dia pernah jatuh cinta tapi harus menyembunyikannya karena tekanan keluarga. Di desa, semua orang mengharapkan saya menikah, punya anak. Tapi hati saya bilang lain, katanya pelan. Saya mendengarkan, merasa seperti melihat cermin diri sendiri. Saya juga, Mas. Saya takut, saya akhirnya. Itu adalah pengakuan pertama. Di bawah pohon lamboyan yang bermekaran, kami saling pandang. Tangannya menyentuh tangan saya, bukan untuk peregangan, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Kita sama, Jun, kita bisa saling dukung. Kata-katanya itu membuat air mata saya hampir jatuh. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di mana orang-orang sibuk dengan kehidupan mereka, kami menemukan oasis kecil untuk cinta yang terlarang. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, saya mendapat telepon dari ayah. Jun, ada gadis bagus dari tetangga. Mau kenalan, katanya antusias. Saya menolak halus, tapi itu membuat saya gelisah. Bagaimana jika keluarga tahu? Di Indonesia, di mana agama Islam mendominasi, cinta seperti ini sering dianggap tabu. Saya mulai ragu, tapi Mas Raka meyakinkan saya. Kita jalani pelan-pelan, Jun, yang penting hati kita bahagia. Kami mulai bertemu di luar game pertama kali, kami jalan-jalan di Monas, menikmati angin malam. Lihat itu, Jun, lampu-lampu kota seperti bintang jatuh, katanya sambil memegang tangan saya di kegelapan. Rasanya seperti mimpi, tapi nyata. Cinta kami berkembang, penuh kelembutan dan pemahaman. Dia mengajari saya tentang budaya Jawa, tentang wayang kulit yang menceritakan kisah cinta tragis. Seperti kita, Jun, harus berjuang. Tapi konflik mulai muncul. Teman saya, Budi, curiga. Kamu sering banget sama Mas Rakaya. Hati-hati, bro. Orang bilang dia aneh. Kata-katanya itu menusuk. Saya marah, tapi juga takut. Di masyarakat Indonesia, gosip bisa menghancurkan hidup. Saya mulai menjauh sedikit, tapi Mas Raka merasakannya. Apa yang salah, Jun, tanyanya suatu malam di apartemen kecilnya. Saya takut, Mas. Takut kehilangan segalanya. Dia memeluk saya, pelukan hangat, penuh kasih. Kita hadapi bersama. Tapi di balik itu ada rahasia yang dia sembunyikan. Saya tidak tahu, tapi itu akan menjadi bom waktu. Rahasia itu mulai terkuak saat kami merencanakan liburan kecil ke Bandung. Kita bisa santai di sana, Jun, lihat pegunungan, minum teh hangat, kata Mas Raka dengan mata berbinar. Saya setuju, excited dengan ide melarikan diri dari Jakarta yang pengap. Kami berangkat dengan mobil sewaan, menyusuri jalan tol yang panjang, mendengarkan lagu-lagu dangdut Remi yang membuat kami tertawa. Di Bandung, kami menginap di guest house sederhana di daerah Dago. Udara dingin membuat kami lebih dekat. Malam pertama, kami duduk di teras, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Jun, saya bahagia sekali sama kamu, katanya pelan. Saya membalas, saya juga, Mas. Ini seperti mimpi. Tapi mimpi itu mulai retak ketika ponsel Mas Raka berdering terus-menerus. Siapa, Mas, tanya saya. Dia menggeleng, kerja aja. Keesokan harinya, kami jalan-jalan ke pasar tradisional, mencicipi surabi dan batagor. Tapi Mas Raka tampak gelisah. Saat kami duduk di kai, seorang wanita mendekat. Raka. Lama nggak ketemu, katanya ceria. Mas Raka pucat. Ini. Teman lama. Wanita itu, namanya Sari, tersenyum ke saya. Pacar baru ya, tanyanya bercanda. Saya tersenyum kaku, tapi hati saya curiga. Malam itu, di kamar, saya konfrontasi. Siapa dia, Mas? Mas Raka duduk di tepi ranjang, menunduk.
Dia. Mantan tunangan saya, Junyi. Kata-katanya seperti pisau. Tunangan, ulang saya, suara gemetar. Dia mengangguk. Dulu keluarga saya paksa. Saya putuskan sebelum pindah ke Jakarta. Tapi mereka masih harap saya kembali. Saya merasa dikhianati. Kenapa nggak bilang dari awal? Air mata saya jatuh. Dia memegang tangan saya. Saya takut kehilangan kamu, Jun, saya cinta kamu. Tapi keraguan sudah menanam benih. Di Indonesia, tekanan keluarga sering lebih kuat dari cinta. Kami pulang ke Jakarta dengan hati berat, hubungan kami mulai retak. Kembali ke rutinitas, saya coba lupakan. Tapi gosip di Gim mulai beredar. Mas Raka katanya mau nikah, bisik seorang member. Saya shock, langsung tanya dia. Benar, Mas? Dia menggeleng. Itu gosip aja. Keluarga saya tekan terus. Tapi saya lihat ada keraguan di matanya. Suatu hari, ayah saya datang ke kostean. Jun, saya dengar kamu deket sama pelatih Gim, hati-hati, anak. Jangan terpengaruh hal-hal aneh. Kata-katanya itu membuat saya marah. Apa maksud ayah? Tanya saya. Dia menghela napas. Di masjid orang bilang tentang orang-orang seperti itu. Dosa besar. Saya diam, tapi hati saya hancur. Mas Raka coba tenangkan saya. Kita kuat, Juni. Kami bertemu di pantai Ancol, duduk di pasir, memandang laut. Ingat pertama kali kita ketemu. Saya pikir kamu hanya murid biasa. Tapi sekarang kamu segalanya. Kata-katanya manis, tapi saya rasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Konflik memuncak saat saya temukan surat di tas Mas Raka. Surat dari keluarganya di Yogyakarta, mendesak dia pulang untuk menikah dengan Sari. Mas, ini apa? Tanya saya dengan suara bergetar. Dia pucat. Jun, saya nggak tahu harus gimana. Saya marah besar. Kamu bohongi saya, teriak saya. Dia menangis. Saya cinta kamu, tapi keluarga. Mereka sakit jika tahu. Itu adalah pengkhianatan. Saya tinggalkan dia di sana, hati hancur berkeping. Di Jakarta yang ramai, saya merasa sendirian. Malam-malam saya habiskan menangis, mempertanyakan segalanya. Kenapa cinta ini harus begitu sulit? Di negeri ini di mana toleransi sering hanya kata-kata, orang seperti kami harus bersembunyi. Tapi Mas Raka tidak menyerah. Dia datang ke kosan saya, basah kuyup karena hujan. Jun, makan saya. Saya tolak pernikahan itu. Saya pilih kamu. Kata-katanya itu membuat saya ragu. Benarkah, Mas? Dia mengangguk, matanya penuh penyesalan. Kami berpelukan di bawah hujan, tapi luka masih ada. Hubungan kami coba perbaiki, tapi tekanan dari luar semakin besar. Budi, teman saya, tahu. Jun, kamu gila. Ini bisa hancurkan karir kamu, katanya. Saya balas, ini hidup saya, Bud. Tapi dalam hati, saya takut. Suatu malam kami duduk di rooftop apartemen memandang sekeliling Jakarta. Jun, mari kita pergi dari sini. Ke Bali, mulai baru, usul Mas Raka. Ide itu menggoda, tapi realistis. Di Indonesia, di mana undang-undang anti mulai dibahas, keamanan kami terancam. Konflik internal saya memuncak. Saya mimpi buruk tentang ayah yang mengusir saya, masyarakat yang mengecam. Bangun dengan keringat dingin, saya putuskan untuk bicara dengan Mas Raka. Mas, mungkin kita harus pisah. Demi kebaikan. Air mata dia jatuh. Jangan, Jun, kita bisa. Tapi keputusan itu sudah bulat. Saya tinggalkan Gim, tinggalkan dia. Hati saya sakit, tapi saya pikir itu yang terbaik. Waktu berlalu, tapi rasa sakit tidak hilang. 2 bulan tanpa Mas Raka, hidup saya seperti hampa. Saya tetap kerja, tapi desain-desain saya kehilangan jiwa.
Teman-teman perhatikan Jun, kamu kurusan ya, kata mereka. Saya tersenyum palsu, biasa aja. Suatu hari, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal. Jun, ini Sari. Kita perlu bicara. Hati saya berdegup. Kenapa dia? Kami bertemu di kai kecil di Tamrin. Sari, wanita cantik dengan hijab modis, duduk di depan saya. Raka cerita semuanya ke saya, katanya pelan. Saya syok. Apa? Dia menghela napas. Raka tolak nikah sama saya karena kamu. Keluarganya marah besar, tapi dia teguh. Kata-katanya itu membuat saya terpukul. Dia bilang dia cinta kamu lebih dari apapun. Di Yogyakarta, dia sakit karena kehilangan kamu. Air mata saya jatuh. Kenapa dia nggak bilang sendiri? Saya yang suruh dia. Saya tahu betapa sulitnya di sini, tapi cinta seperti itu langka. Sari tersenyum sedih. Di Indonesia, banyak yang sembunyi, tapi kalian berani. Pertemuan itu membuka mata saya. Saya sadar, pengkhianatan yang saya rasakan hanyalah ketakutan dia, bukan kebohongan. Saya putuskan pulang ke Yogyakarta untuk mencari dia. Naik kereta malam, pikiran saya penuh kenangan. Stasiun Tugu menyambut saya dengan hiruk-pikuk pagi. Saya tanya alamat keluarganya dari Sari. Rumah sederhana di pinggir sawah, dengan ayam berkeliaran. Saat saya datang, Mas Raka sedang duduk di teras, tampak lelah. Jun, matanya melebar. Saya berlari, memeluknya. Makan saya, Mas. Saya bodoh. Dia menangis di bahu saya. Saya juga, Ma. Saya seharusnya jujur dari awal. Kami bicara panjang malam itu. Keluarganya, meski awalnya marah, mulai paham. Ibu Mas Raka, wanita tua dengan kain kebaya, duduk mendengarkan. Anakku, kalau itu bikin kamu bahagia, ibu rela, katanya pelan. Itu momen emosional di mana tradisi bertemu dengan cinta. Tapi tantangan belum berakhir. Kembali ke Jakarta, kami hadapi masyarakat. Ada ancaman dari kelompok konserati yang tahu tentang kami melalui gosip. Hati-hati Jun, mereka bisa bahaya, kata Budi yang sekarang mendukung. Kami putuskan untuk bergabung dengan komunitas di Jakarta, mencari dukungan. Suatu hari, kami ikut acara rahasia di sebuah rumah di Menteng. Di sana orang-orang seperti kami berbagi cerita. Di Indonesia, kita harus berjuang untuk hak kita, kata seorang aktivis. Itu memberi kami kekuatan. Cinta kami semakin dalam. Kami belajar saling memahami, menghargai budaya kita. Mas Raka ajak saya ke Candi Borobudur, memandang matahari terbit. Ini simbol keteguhan Jun seperti kita. Kata-katanya itu romantis, membuat hati saya meleleh. Tapi Higtro datang saat ayah saya tahu. Dia datang ke Jakarta, marah besar. Jun, apa ini benar? Kamu. Dengan pria suaranya gemetar. Saya menangis. Iya, iya. Saya cinta Mas Raka. Dia diam lama, lalu duduk. Saya takut kehilangan kamu, anak. Di negeri ini sulit. Kami bicara berjam-jam. Ayah cerita tentang masa mudanya, tentang teman yang disembunyikan. Mungkin saya salah mendidik. Akhirnya dia peluk saya. Yang penting kamu bahagia. Itu adalah penerimaan yang tak terduga, penuh nilai humanis. Dengan dukungan keluarga, kami lebih kuat. Mas Raka buka gym sendiri dengan program inklusi. Saya bantu desain logo dengan elemen pelangi halus. Hidup kami tidak sempurna, tapi penuh harapan. Di akhir hari, kami duduk di balkon memandang hujan tropis. Jun, terima kasih udah kembali, katanya. Saya balas, kita selamanya, Mas. Harapan itu diuji lagi saat pandemi datang. Jakarta lockdown, gym tutup, pekerjaan saya terhenti. Kami terjebak di apartemen kecil, tapi itu justru mendekatkan kami.
Kita masak bareng yuk, usul Mas Raka. Kami buat rendang dan sate, tertawa saat dapur berantakan. Ini seperti rumah tangga kecil, katanya bercanda. Tapi tekanan ekonomi membuat kami stres. Mas Raka kehilangan murid, saya relance susah. Jun, mungkin saya balik ke Yogyakarta, katanya suatu malam. Saya panik. Jangan tinggalkan saya, Mas. Dia peluk saya. Kita hadapi bareng. Di tengah itu ada pengkhianatan dari orang terdekat. Budi yang saya pikir mendukung ternyata bocorkan cerita kami ke media sosial. Postingan anonim tentang pelatih gay di Jakarta viral. Kami dapat ancaman online, telepon gelap. Kalian najis, kata salah satu pesan. Saya hancur. Kenapa Budi lakuin ini, tanya saya ke Mas Raka. Dia menggeleng. Mungkin dia takut terlibat. Kami konfrontasi Budi. Jun, saya panik. Keluarga saya tahu, mereka tekan. Kata-katanya itu menyakitkan, tapi kami makan. Di Indonesia, ketakutan sering buat orang salah langkah. Konflik ini membuat kami lebih dekat dengan komunitas. Kami ikut webinar online tentang hak LGBT, mendengar cerita dari Bali dan Sulawesi. Kita bukan sendirian, kata seorang pembicara. Itu memberi inspirasi. Suatu hari, Mas Raka dapat tawaran kerja di Bali. Gim di resor, Jun kita pindah, tanyanya. Saya ragu, tapi setuju. Mulai baru. Kami pindah ke Bali, pulau yang lebih terbuka. Di sana udara segar, pantai indah, membuat cinta kami berkembang. Di Bali, kami tinggal di ila kecil dekat Ubud. Mas Raka kerja di Gim Hotel, saya relance online. Kami jelajahi sawah terasering, mandi di air terjun. Ini surga kita, Jun, katanya sambil memegang tangan saya di bawah pohon beringin. Tapi masa lalu mengejar. Keluarga Mas Raka datang berkunjung. Raka, kami dengar gosip. Benarkah, tanya ayahnya. Mas Raka teguh. Iya, Pah. Ini Arjuna, pasangan saya. Ayahnya diam, lalu peluk dia. Kami dukung, asal bahagia. Itu momen humanis di mana cinta keluarga menang atas norma. Saya hubungi ayah saya. Yah, kami di Bali sekarang. Dia tertawa. Baguslah. Kunjungi ya. Hubungan keluarga pulih, penuh pengertian. Cinta kami semakin romantis. Kami piknik di pantai Sanur, menonton matahari terbenam. Jun, mau janji. Selamanya bersama, katanya. Saya angguk, air mata bahagia. Tapi drama belum berakhir. Suatu hari, Mas Raka sakit. Demam tinggi, batuk. Tes positif. Saya panik, rawat dia di ila. Jangan tinggalkan saya, Mas, bisik saya. Dia tersenyum lemah. Enggak akan. Malam-malam panjang saya jaga dia, berdoa di pura kecil. Tuhan, tolong dia. Di Indonesia, di mana spiritualitas kuat, saya temukan kekuatan. Dia sembuh setelah 2 minggu. Terima kasih, Jun, kamu penyelamat saya. Kami lebih menghargai hidup. Dengan pengalaman itu, kami putuskan bantu orang lain. Mas Raka buka kelas online untuk komunitas LGBT, ajar fitness mental. Saya desain materi. Kita bisa ubah dunia kecil-kecilan, katanya. Di akhir hari, kami duduk di pantai, angin laut meniup rambut. Cinta kita kuat, Juni. Ya, di tengah badai, kami temukan pelabuhan. Pelabuhan itu diuji lagi saat kami kembali ke Jakarta untuk urusan bisnis. Gim Mas Raka di Bali sukses, tapi dia perlu ekspansi. Jun, ikut ya, pintanya. Saya setuju meski hati gelisah. Di Jakarta, masa lalu bangkit. Budi minta lagi, kami makan. Tapi ada ancaman baru, kelompok radikal yang tahu tentang kami melalui media sosial lama. Mereka demo di depan Gim lama. Tutup Gim najis, teriak mereka. Kami takut, tapi teguh.
Mas Raka bicara dengan polisi dapat perlindungan. Kita punya hak, Juni. Di Indonesia, di mana undang-undang perlahan berubah, kami berharap. Konflik pribadi muncul saat saya temui mantan teman kuliah yang homofobik. Jun, kamu berubah. Ini salah, katanya. Saya balas, ini diri saya yang sebenarnya. Pertengkaran itu membuat saya ragu lagi. Mas Raka tenangkan. Ingat Borobudur. Kita teguh seperti candi itu. Kami perkuat cinta dengan momen kecil, masak nasi liwet, nonton film Indonesia tentang perjuangan. Higtro datang saat Mas Raka diancam secara pribadi. Pesan, pergi dari Jakarta atau mati. Saya panik. Mas, kita balik ke Bali. Tapi dia tegas. Gak, Jun, kita lawan. Kami hubungi Akti-Sud, dapat dukungan. Mereka adakan konferensi online, cerita kami jadi inspirasi. Kalian pahlawan, kata mereka. Di tengah itu ayah saya datang. Jun, saya bantu. Saya bicara dengan teman di masjid. Dia yang dulu ragu, sekarang dukung. Cinta adalah cinta. Dengan dukungan, ancaman mereda. Kelompok itu mundur setelah tekanan publik. Kami rayakan dengan liburan ke Lombok. Di sana, di Pantai Pink, kami janji setia. Selamanya, Juni. Cinta kami penuh drama, sekarang lebih kuat. Kembali ke Bali, hidup stabil. Gim berkembang, komunitas tumbuh. Saya tulis buku tentang pengalaman kami, anonim. Untuk orang-orang seperti kita, kata saya. Di akhir, kami duduk di sawah, memandang Gunung Agung. Terima kasih atas segalanya, Mas. Dia cium kening saya. Kita menang, Juni. Kemenangan itu bukan akhir, tapi awal. Di Bali, kami bangun rumah kecil dengan taman bunga Kamboja. Setiap pagi, kami yoga bersama, meregangkan tubuh dan jiwa. Ingat pertama kali peregangan itu, tanya Mas Raka sambil tersenyum. Saya tertawa. Ya, yang mengubah segalanya. Kami adopsi anjing liar, namanya Guntur, simbol kekuatan kami. Keluarga datang berkunjung, ayah saya main dengan Guntur. Bagus rumah kalian, katanya bangga. Cinta kami matang, penuh pengertian. Kami bahas masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari, jika undang-undang berubah. Di Indonesia, harapan ada, kata Mas Raka. Suatu hari, kami ikut parade Pride rahasia di Denpasar. Di sana, kami lihat generasi muda lebih berani. Mereka inspirasi kita, bisik saya. Di akhir cerita, saya sadar, cinta kami bukan hanya romansa, tapi perjuangan humanis. Di negeri 1000 pulau ini, di mana keragaman seharusnya dirayakan, kami temukan tempat kami. Sekarang saat saya tulis ini, Mas Raka tidur di samping, napasnya tenang. Terima kasih Tuhan, bisik saya. Hidup penuh drama, tapi berakhir dengan harapan.